Saudara menyaksikan Breaking News Kompas TV dan ini merupakan tayangan langsung dari lapangan Vatikan di mana asap putih mengepul dari cerobong Kapel Sistina dan ini menandakan bahwa seorang paus baru telah terpilih untuk memimpin gereja Katolik. Terpilihnya paus yang memperoleh sedikitnya 89 suara dari 133 kardinal yang berpartisipasi dalam konklav untuk memilih pengganti Paus Fransiskus, saudara. Kerumunan warga di lapangan Santo Petrus ini pun bersorak-sorai. Mereka menunggu paus yang sudah terpilih dari sidang konklav ini akan segera. Nama paus nantinya akan diumumkan kemudian, saudara, ketika seorang kardinal terkemuka akan mengucapkan kata-kata Habemus Papam dalam bahasa Latin yang berarti kita memiliki seorang paus. Dari Logia Basilika Santo Petrus, kardinal pun nantinya akan kemudian membacakan nama lahir paus terpilih dalam bahasa Latin dan mengungkapkan nama yang akan dipilihnya. Saudara, paus baru nanti kemudian diharapkan dapat membuat penampilan publik pertamanya dan memberikan berkat dari logia yang sama. Dalam beberapa hari ini, saudara, kita tahu bahwa para 133 kardinal ini sudah berkumpul di kapel untuk mengadakan sidang konklav, di mana mereka berkumpul untuk memberikan suara, dan para kardinal pun sudah memberikan suara baru mereka pada hari kedua konklav untuk menentukan paus pemimpin tertinggi gereja Katolik berikutnya. Pemilihan sebelumnya, saudara, mengeluarkan asap hitam 2 kali yang menandakan bahwa para kardinal ini belum memilih seorang paus. Para kardinal yang berjumlah 133 ini memulai konklav mereka di Kapel Sistina pada hari Rabu waktu Indonesia Barat pada sore hari untuk mencari pengganti Paus Fransiskus sebagai kepala 1,4 miliar umat Katolik di dunia. Dan sejak saat itu mereka telah 2 kali mengeluarkan asap hitam dan yang terakhir pada Kamis siang waktu Vatikan. Hal ini dilakukan untuk memberitahu dunia bahwa belum ada yang memperoleh mayoritas 2/3 yang dibutuhkan untuk terpilih sebagai paus. Ini adalah merupakan suasana terkini di lapangan Santo Petrus, di mana warga masyarakat yang berada di sana sedang menunggu adanya asap putih, dan saat ini asap putih dari Kapel Sistina sudah mengeluarkan asap berwarna putih yang menandakan seorang paus sudah terpilih di antara dari 133 kardinal yang sudah melakukan sidang konklav. Di layar kaca Anda bisa melihat bahwa ratusan masyarakat, mungkin bahkan ribuan, sudah berkumpul untuk menyambut dan penampilan publik yang pertama untuk paus yang terpilih di tahun 2025 ini. Mereka bertepuk tangan dan juga mengibarkan bendera negara mereka masing-masing. Mereka bersuka cita karena sidang konklav dari 133 kardinal ini sudah menghasilkan
paus terpilih untuk memimpin umat Katolik. Saudara, asap putih keluar dari cerobong asap Kapel Sistina di Vatikan dan menandakan adanya paus baru terpilih. Kapel Sistina ini, saudara, sedang menggelar sidang konklav dan proses pemilihan paus baru pun setelah Paus Fransiskus meninggal dunia di tanggal 21 April 2025 lalu. Adapun konklav dimulai pada hari Rabu pada tanggal 7 bulan Mei tahun 2025. Tetapi asap hitam yang selalu keluar dalam 2 putaran pemungutan suara sebelumnya belum menghasilkan ataupun belum bersepakat untuk memilih paus yang baru. Dan di putaran ketiga, 133 kardinal pun yang memiliki suara untuk dipilih dan juga memilih berhasil bersepakat untuk memilih seorang paus yang baru, dan segera kita akan melihat di jendela Loggia, tepatnya di depan lapangan Santo Petrus. Saudara, untuk kita ketahui informasi bersama bahwa 133 kardinal ini yang memiliki suara ataupun hak untuk memilih dan dipilih. Selama berlangsungnya sidang konklav ini, segala sesuatunya menjadi rahasia, dan ketika mereka berada di ruangan sidang pun sinyal ataupun visual, sinyal handphone ataupun apapun itu tidak diperbolehkan. Sinyal visual berupa asap dari cerobong Kapel Sistina menjadi penanda utama bagi publik. Asap hitam 2 kali muncul dan itu menandakan belum ada paus yang terpilih. Namun sebaliknya asap putih adalah penanda bahwa para kardinal ini telah mencapai kesepakatan dan berhasil memilih paus yang baru. Asap putih ini pun kemudian diikuti dengan pengumuman resmi nantinya oleh Kardinal Protodikon dari balkon Basilika Santo Petrus dengan kalimat Latin Habemus Papam, yang berarti kita memiliki paus. Paus terpilih juga nantinya akan memperkenalkan diri kepada dunia dan juga mengumumkan nama baru yang akan digunakannya selama masa kepausannya. Sebanyak 133 kardinal elektor dari seluruh dunia pun sudah berkumpul di Kapel Sistina untuk mengikuti konklav yang sudah berlangsung sejak pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 yang dilanjut hingga saat ini, dan sejak Kamis sore kemarin pun juga sudah 2 kali dilakukan pemilihan, namun masih yang terlihat adalah asap hitam. Dan saat ini, saudara, asap putih dari cerobong asap di Kapel Sistina pun mengeluarkan asap berwarna putih, dan ke 133 kardinal ini pun sudah bersepakat untuk memilih paus yang baru. Saudara, pemungutan suara di hari ini sendiri pun dilakukan secara maksimal dan digelar 4 kali dengan 2 voting di pagi hari dan 2 voting di sore hari. Saudara, sebelumnya asap putih mengepul dari cerobong Kapel Sistina dan ini menandakan bahwa seorang paus baru telah terpilih untuk memimpin gereja Katolik. Terpilihnya paus memperoleh sedikitnya 89 suara dari 133 kardinal yang berpartisipasi dalam konklav untuk memilih pengganti Paus Fransiskus.
Kita bisa melihat saudara, kerumunan warga dari seluruh dunia hadir di lapangan Santo Petrus. Mereka bersorak-sorai dan juga mengibarkan bendera negara mereka masing-masing. Mereka bersuka cita dan menanti penampilan perdana ke publik Paus yang baru terpilih. Sementara itu nama Paus nantinya akan diumumkan kemudian ketika seorang kardinal terkemuka akan mengucapkan kata-kata Habemus Papam dalam bahasa Latin yang berarti kita memiliki seorang Paus. Dan dari Logia Basilika Santo Petrus, kardinal akan kemudian membacakan nama lahir Paus terpilih dalam bahasa Latin dan mengungkapkan nama yang telah dipilihnya. Saudara, Paus baru kemudian nanti akan diharapkan membuat penampilan publik pertamanya dan memberikan berkat dari logia yang sama. Saudara, Paus baru yang terpilih ini merupakan Paus ke-267. Dan 133 kardinal yang memilih Paus baru ini merupakan kardinal yang berasal dari berbagai negara. Sejak hari Rabu kemarin, para kardinal pun sudah mulai mengunci diri di Kapel Sistina di Vatikan dan mereka memulai tugas untuk memilih Paus baru. Umat dan warga dunia pun menantikan kepulan asap putih sebagai tanda terpilihnya Paus yang baru. Dan saat ini, Paus baru pun sudah terpilih melalui sidang konklav yang digelar di Kapel Sistina, saudara. Berdasarkan pantauan dari berbagai informasi kami kumpulkan dan juga live streaming yang kami pantau, cerobong Kapel Sistina mengepulkan asap putih yang menandakan Paus baru pengganti mendiang Paus Fransiskus telah terpilih. Dengan asap putih yang membumbung keluar dari cerobong, para kardinal yang memilih telah menentukan Paus yang baru untuk memimpin umat Katolik dunia. Dan kini segala proses konklav akan berjalan dengan cukup cepat. Setelah asap putih muncul, saudara, Paus yang baru akan tampil di balkon logia yang menghadap ke lapangan Santo Petrus dalam beberapa jam ke depan. Saat ini Paus baru yang sedang dibawa ke sebuah ruangan kecil di sebuah kapel di Sistina untuk mengenakan jubah putih kepausannya. Dan kita akan juga melihat bagaimana kardinal senior nanti akan mengkonfirmasi keputusan tersebut dengan kata-kata Habemus Papam, yang dalam bahasa Latin berarti kita memiliki Paus. Dan nantinya kardinal senior juga akan langsung memperkenalkan Paus baru dengan nama kepausan yang telah dipilih oleh Paus terpilih setelah pada hari pertama konklav tidak mencapai hasil untuk memilih Paus baru. Saat ini di layar kaca Anda, saudara, iringan marching band sebagai tanda sukacita dan juga penjaga Vatikan sudah bersiap untuk melakukan tugas dan juga akan melaksanakan prosesi perkenalan Paus kepada publik untuk pertama kali dari jendela logia.
Ini adalah kondisi terkini saudara di lapangan Santo Petrus, di mana masyarakat dunia yang hadir di lapangan Santo Petrus yang memantau secara langsung pun juga bersuka cita. Iring-iringan marching band dan juga pasukan pengamanan di Vatikan pun juga sudah bersiap di tempatnya masing-masing yang sedang melakukan parade. Dan juga mereka akan bersiap menyambut kehadiran Paus yang baru terpilih. Saudara, Paus baru terpilih melalui sidang konklav ini digelar di Kapel Sistina. Dan Kamis malam waktu setempat berdasarkan pantauan dari berbagai sumber yang kami dapatkan, bahwa cerobong Kapel Sistina mengumpulkan asap putih yang menandakan Paus baru pengganti mendiang Paus Fransiskus telah terpilih. Dengan asap putih membumbung keluar dari cerobong asap ini, para kardinal pemilih telah menentukan Paus yang baru dan kini segala proses konklav akan berjalan dengan semestinya. Dan nantinya Paus yang baru akan tampil di balkon loggia yang menghadap ke lapangan Santo Petrus dalam beberapa saat ke depan, dan Paus baru akan menampilkan dan kita akan tersambung dengan sambungan telepon dengan Tarsisius Elit Vitasa selaku koordinator komunitas Saint Edigio Jakarta, Indonesia. Selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Mas. Kita melihat dan juga memantau di layar Kompas TV ini bahwa berita terbaru, Paus baru telah terpilih. Ya, info apa yang dapat Anda sampaikan saat ini kepada pemirsa Kompas TV? Info yang bisa saya berikan ya seperti kita bisa lihat bersama bahwa ini merupakan satu berita yang sangat mengembirakan seluruh umat Katolik khususnya, dan sudah menantikan dengan sangat terpilihnya Paus baru yang menggantikan Bapak Paus Fransiskus. Dan ternyata tidak terlalu cukup lama ya untuk kita bisa menunggu, dan para kardinal, Bapak kardinal akhirnya telah memilih bagi gereja Paus baru, gembala baru yang akan memimpin gereja Katolik. Biasanya dan tentunya dari kemarin banyak orang menantikan dan bahkan sampai malam menantikan, dan dan mereka bertahan sampai malam di sana, dan besoknya juga mereka datang lagi hari ini, dan penantian ini tidak sia-sia, dan mereka akhirnya dapat melihat asap putih akhirnya keluar dari cerobong Kapel Sistina. Mas Erlip, kita tahu bahwa para kardinal ini, 133 kardinal yang telah berkumpul mengadukan sidang ini, setelah 3 kali pemungutan suara, baru terpilihlah Paus yang baru ini tahun 2025 sebagai pengganti Paus Fransiskus. Menurut Anda, apakah ini bisa dibilang lebih cepat dari pemilihan sebelumnya? Apa seperti apa? Boleh kita katakan ini juga termasuk cepat pemilihan pausnya. Kita juga berpikir bahwa memang kemungkinan besar akan cukup lama, karena memang para kardinal pada awalnya kita tahu bersama banyak yang belum saling mengenal. Oleh karena itu kita berpikir bahwa mereka akan mendapatkan kesulitan untuk bisa menentukan siapa paus yang akan dipilih. Tetapi hari ini kita bisa melihat bersama bahwa
saya rasa ini juga merupakan kekuatan doa, karena pemilihan ini adalah dilakukan dalam suasana doa, dan doa itu sendiri yang telah memimpin para kardinal untuk menentukan pilihannya untuk paus baru kita. Jadi emang prediksinya lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Dan kita bisa kalau melihat Mas Erlip ini di lapangan Santo Petrus ini iring-iringan marching band, terus Garda Swiss yang juga keluar. Ini proses apa yang bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV? Ini semuanya adalah persiapan-persiapan untuk penyambutan, karena Bapak Paus yang baru akan diumumkan dari balkon yang di atas Basilika ini, dan tentunya itu akan disambut dengan meriah oleh semua. Jadi ini semua adalah persiapan-persiapan yang sedang dilakukan untuk menyambut pengumuman tentang akan paus baru yang baru dipilih. Jadi ini merupakan hal ataupun proses yang biasa dilakukan kah ketika sidang konklav memilih paus baru? Ya, ini merupakan salah satu hal yang biasa dilakukan tuh sebagai penghormatan terhadap hadirnya seorang pemimpin baru, paus baru, pemimpin gereja Katolik. Oke. Kalau Dan bisa kita lihat di sana juga hadir banyak sekali para rohaniawan, umat biasa juga dari pagi. Saya juga mengikuti dari pagi informasinya. Banyak yang bahkan datang secara khusus ke Vatikan, ke Italia pada saat ini, karena memang ingin melihat secara langsung momen-momen asap putih keluar dari cerobong itu, dan suatu hal yang sangat mengharukan, sebuah penantian, keinginan untuk bisa mendapatkan seorang gembala yang baru. Dari pantauan Anda sendiri, Mas Erlip, kita tahu melihat ini bagaimana antusiasnya umat dan juga warga dunia yang berkumpul di lapangan Santo Petrus ini, dan mereka pun bersuka cita setelah melihat cerobong asap di Kapel Sistina ini berwarna putih. Hal apa yang singkat saja bisa dijelaskan kami, pesan apa yang ingin sebenarnya disampaikan oleh warga dunia ini ketika menyambut paus yang baru ini? Tentunya untuk komunitas atau umat di Roma yang saat ini yang sudah yang sangat berbahagia, karena mereka akan memiliki uskup baru bagi Roma. Dan pengalaman saya ketika terpilihnya Benediktus ke-16 waktu itu, saat asap putih keluar, langsung disiarkan di televisi, dan kemudian lonceng-lonceng di kota Roma itu dibunyikan, dan saat mereka akan keluar ke jalan, dan itu pasti saya yakin jalanan di sana itu akan penuh sesak, dan semua orang perlahan akan datang, dan ini menunjukkan bahwa antusiasme dari masyarakat, antusias masyarakat di sana, dan juga warga dunia yang berkumpul sana pun juga bersuka cita menyambut dan melihat nanti penampilan perdana dari paus yang baru terpilih ini. Siap, terima kasih Mas Tarsisius Erlip Fitrasa yang telah berbagi informasi ke kami di Kompas TV. Kita akan pantau bagaimana nantinya penampilan perdana dari paus yang baru terpilih ini. Terima kasih Mas. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya saudara, kita akan terhubung dengan Antonio Iwan yang merupakan mahasiswa dari Universitas Kepausan di Roma, Italia.
Paus baru boleh menumpahkan isi hatinya, segala perasaannya dan haru biru karena tak mengira bisa menjadi paus. Dan yang kedua adalah yakni menerima jubah kepausan putih dan perangkat pontifikalnya. Barulah kemudian paus akan muncul ke publik di atas balkon Vatikan dan disertai seruan Habemus Papam. Romo, apakah informasi yang tadi saya sampaikan ini juga sejalan dengan hal-hal yang dilakukan Paus terpilih saat ini? Betul Mas, betul. Tradisinya memang demikian. Dan itu sudah diatur, ada ruangan air mata, persiapan. Di sana juga sudah disiapkan perangkat-perangkat paus, tapi kita tidak tahu ya, kemarin kan Paus Fransiskus itu beliau tidak mengenakan jubah merah, hanya mengenakan sepatu sendiri, hanya mengenakan jubah putih seorang paus. Karena tradisinya seorang paus yang terpilih biasanya mengenakan sepatu merah, lalu mengenakan jubah merah, gitu. Baik, dan biasanya ini bilik air mata ini memang berada di dalam Kapel Sistina ini jauh dari ruangan sidang konklav ini, Romo ya? Kapel Sistina, sidangnya berada di dalam Kapel Sistina. Sidang konklav itu diadakan di dalam Kapel Sistina. Ruangannya sendiri ada di sekitar situ, di antara kapel dan balkon. Gitu. Baik. Yang dibuka sebenarnya akses dari Museum Vatikan, kita bisa masuk kalau ketika tidak ada konklav. Ada di situ memang dijelaskan ini ruangan untuk doa, untuk mempersiapkan diri. Ini merupakan suasana terkini, saudara, di lapangan Santo Petrus, di mana informasi kami dapatkan 40.000 orang berkumpul di lapangan Santo Petrus, yang masih menunggu untuk kehadiran Paus yang baru terpilih yang akan muncul di balkon Vatikan di depan lapangan Santo Petrus. Mereka masih menunggu kehadiran Paus yang baru terpilih dan untuk informasi bahwa konklav di tahun 2025 ini memang tergolong cepat, saudara, hanya dalam 2 hari. Dan hampir serupa dengan konklav sebelumnya dari data yang kami miliki di tahun 2013 ketika Kardinal Bergoglio terpilih menjadi Paus Fransiskus dan konklav. Dan inilah pintu Vatikan dibuka. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV.
Informasi dari negara mana? Sebentar Mas, saya memastikan karena yang namanya Baik. Roberto berapa tadi saya juga putus-putus mereka ramai. Si, ketika tadi lewat banyak ambulan lewat. Bentar ya Mas ya. Baik. Dan masalah struktur sosial ekonomi, dan ini yang sangat terkait hubungannya dengan Paus Leo ke-13 ini. Apakah juga nanti ketika nama Paus Leo ini
dipilih oleh paus yang baru juga akan menjadi jalan yang akan dia tempuh. Seperti yang kita tahu bersama bahwa dengan Paus Fransiskus tentunya dia menekankan kedekatannya dengan sosok Fransiskus yang sangat dekat dengan orang-orang miskin, orang-orang lemah. Dan dengan Paus Leo ini tentunya bisa kita berpikir bahwa beliau ingin melanjutkan juga semangat yang telah dibangun oleh Paus Leo ke-13 dengan sebuah ensikliknya yang sangat terkenal, itu Rerum Novarum pada tahun 1891. Dan pada saat itu banyak masalah karena masalah industri, masyarakat modern saat itu banyak keluhan di kelas para pekerja, masalah-masalah sosial. Jadi saya rasa tidak terlalu jauh, tidak jauh dari apa yang sebenarnya juga diambil oleh Paus Fransiskus. Sangat dekat, dan ini memang sebuah pilihan nama yang kita bisa katakan memang ini adalah program kerjanya dia, boleh kita katakan seperti itu. Baik, kita tahu dari data yang kami miliki, Kardinal Robert Francis Prevost merupakan kelahiran tahun 1955 di tanggal 14 September dan berusia 69 tahun. Cukup muda. Ada komentar? Cukup muda, dan juga merupakan kardinal yang diangkat oleh Paus Fransiskus. Dan ini juga bisa kita pikirkan bahwa memang dengan usia yang cukup muda ini untuk seorang paus bisa membimbing gereja, membawa gereja ke depannya, memimpinnya, karena memang biasanya memang dicari paus yang tidak terlalu. Kita tahan sebentar, Mas Erlip, di layar Kompas TV.
La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme,
verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel di Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis,
beati Michaelis Arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.
apa arti ataupun maksud dari sambutannya? Jadi pertama kali ada 3 bagian ya kurang lebih beliau ya. Yang pertama adalah mengenang pendahulu beliau, Paus Fransiskus, yang juga memilih beliau sebagai kardinal. Maka terima kasih Paus Fransiskus. Saya mau menyerukan hal yang sama. Kedamaian, damai untuk Anda semua, untuk keluarga Anda, untuk masyarakat dan untuk dunia. Itu garis besar yang pertama. Mengenang pendahulu sekaligus memberi salam damai kepada semua yang hadir dan kepada dunia. Lalu yang kedua, cita-cita tadi sudah disebutkan ya, Paus Leo memilih nama Leo. Paus Leo dulu berhasil memperbaiki banyak hubungan diplomatis Vatikan dengan negara-negara di Eropa. Waktu itu masih ada Rusia, lalu Prancis dan lain sebagainya. Juga mendamaikan kembali sains dengan agama. Maka beliau mendirikan kembali observatorio atau bintang itu, yang Leo 13. Maka beliau tadi ingin membangun jembatan dengan dialog. Dan juga beliau menginginkan gereja yang terbuka. Dikatakan tadi terbuka pada orang yang menderita. Le persone nelle sofferenze, artinya orang-orang yang menderita. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga, ini cita-cita atau visi beliau, lalu dilanjutkan, maka semua umat, orang-orang di seluruh dunia, marilah kita nanti membangun ada masyarakat yang adil, lalu membangun kedamaian tanpa kalian ambil bagian tentu tidak bisa. Maka tadi mengajak semua. Juga ketika tadi beliau menyampaikan sambutan dalam bahasa Spanyol, mengundang semuanya untuk ambil bagian tadi dalam dialog, dalam memperhatikan orang-orang yang menderita. Kita tahu bahwa Paus Leo ini merupakan kelahiran dari Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Ya, dan Illinois, betul. Dan tadi seperti Romo di awal sempat menyatakan bahwa tidak masuk listingan dari 5 paus yang digadang-gadang. Ya, ini tadi saya menarik ya dengan teman-teman dari Italia, orang-orang Italia. Benar sekali kalian, karena ada peribahasa bahasa Italia yang mengatakan entrato come papa, masuk sebagai paus ke dalam konklav, poi uscirà, artinya keluar sebagai kardinal. Jadi orang-orang yang dijagokan seringkali justru tidak terpilih. Dan kita lihat hari-hari ini apakah nama beliau ada? Tidak sama sekali. Meskipun beliau juga sebenarnya salah satu tokoh ya, karena beliau menjadi pimpinan dikasteri atau kurang lebih dalam bahasa Indonesia kementerian untuk para uskup sedunia. Sebenarnya beliau juga pejabat tinggi tetapi tidak disebutkan dan terpilih. Justru mereka yang masuk sebagai kardinal keluar sebagai paus, seperti yang mulia Bapak Suci Paus Leo ke-14 ini gitu. Dan Paus Leo ini pun juga sebenarnya juga memiliki tugas penting juga di Vatikan saat Paus Fransiskus menjabat ya. Betul, beliau itu setingkat menteri lah, dikasteri, pimpinan dikasteri untuk para uskup. Jadi beliau mengurus uskup-uskup yang ada di seluruh dunia yang jumlahnya ribuan. Itu di bawah koordinasi atau di bawah pendampingan beliau. Jadi beliau memang orang kepercayaan ya, yang jabatannya satu tingkat langsung di bawah uskup begitu, dikasteri, kementerian. Oke. Dan baru diangkat menjadi kardinal di tahun 2023 lalu ya, Romo? Betul. Ketika beliau terpilih menjadi menteri, maka akhirnya beliau juga dipilih sebagai kardinal. Baru. Dan kalau ya di umur Indonesia mungkin sudah cukup berumur, tetapi ada ambulan. Tetapi masih cukup muda untuk seorang paus, belum ada 70 tahun. Terkait umur ini, kita berbicara mengenai umur ini, Paus Leo ini masih berumur di bawah 80-70 tahun seperti itu. Ini 69. Iya. Apa yang bisa diharapkan selama masa kepausannya ini di umur yang masih muda ini? Diharapkan berarti ketika beliau mewujudkan visi, sebenarnya juga visi pribadi, tetapi kan beliau adalah perpanjangan tangan Tuhan atau kasih Tuhan ya. Jadi beliau bisa bangun mimpi itu, tidak punya banyak waktu untuk membangun mimpi-mimpi itu. Dan kita tidak tahu apakah masih sama, tetapi kalau kita lihat bagaimana beliau tadi mengenang pendahulunya Paus Fransiskus, berterima kasih untuk damai yang Anda
disebarkan sampai hari terakhir di Minggu Paskah, tadi kan disebut ya. Di tempat ini Paus Fransiskus memberkati itu, beliau kan tadi juga mengatakan itu. Ya semoga harapan kita beliau meneruskan nilai-nilainya. Gereja yang terbuka, gereja yang sederhana, kan tadi ada juga simplifitas atau sederhanaan, begitu ada tadi. Itu kan nilai-nilai, sungguh nilai-nilai Paus Fransiskus. Baik, kita tahan tapi dulu. Dengan cara beliau sendiri. Begitu. Kita tahan dulu Romo Iwan, karena kami juga terhubung dengan Romo Adi Sojo yang merupakan Sekjen Keuskupan Agung Jakarta. Selamat malam Romo Adi. Selamat malam waktu Indonesia. Romo Adi, apakah mendengar suara saya? Romo Adi, boleh dibantu untuk unmute audionya karena kita terhubung dengan Zoom dengan Romo Adi Prasojo yang merupakan Sekjen Keuskupan Agung Jakarta. Halo. Selamat malam waktu Indonesia, Romo. Selamat malam, selamat sore. Baik. Bagaimana kondisi di sana yang Anda pantau terkait Paus Leo ke-14 yang memberi pesan perdamaian? Kebetulan kami tadi sudah di lapangan menunggu, tiba-tiba asap putih sudah keluar. Saya kira ini seperti yang diramalkan Kardinal Suarez bahwa konklaf akan berlangsung cepat. Dan meskipun Paus Leo bukan termasuk calon favorit, tapi kami juga ini menjadi calon yang di dalam sakunya Paus Fransiskus. Beliau juga termasuk progresif dan menarik. Beliau mengambil nama Paus Leo ke-14. Kita tahu Paus Leo ke-13 pada awal abad ini membuat dokumen yang sangat fundamental bagi gereja, khususnya gereja di dalam dunia, yaitu Rerum Novarum. Disitulah pertama kali sejarah sosial gereja diberi. Jadi kita bisa berharap, punya harapan banyak pada Paus Leo ke-14 ini untuk meneruskan keadilan gereja, terutama bagi mereka yang miskin, para pengungsi, mereka yang tersingkirkan dalam masyarakat, dan sebagainya. Romo, tadi dalam sambutan awal dan juga pesan perdamaian yang disampaikan oleh Paus Leo, ada istilah-istilah La Pace yang berarti perdamaian untuk dunia. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi? Apa makna tersirat yang ingin disampaikan oleh Paus Leo? Beliau menyadari betapa pentingnya di dunia saat ini figur kebapaan bagi seluruh umat manusia. Dan figur itu diusahakan melalui perdamaian. Kalau kita lihat logo beliau sebagai uskup sangat menarik. Semua satu di dalam Tuhan. Semoga ini juga akan diupayakan oleh Paus Leo ke-14 supaya dunia sungguh bersatu mengusahakan bonum communis, kebaikan bersama, kebaikan seluruh umat manusia, kebaikan seluruh hidup, kebaikan seluruh alam semesta. Dan pengalaman Paus Leo bekerja bermisi di negara Peru yang melalui krisis pada zaman itu, rasanya bisa kita andalkan Paus Leo untuk bisa memimpin gereja di masa mendatang. Tadi kita sempat juga saya mengartikan sedikit-sedikit terkait gereja sebagai jembatan untuk masyarakat dunia. Hal tersebut apa yang bisa disampaikan oleh Romo? Melanjutkan apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, menjadi jembatan antar negara, antar manusia, antar pribadi, agar perdamaian dunia semakin terwujud. Dan itu rupanya juga menjadi semangat besar. Karena kalau boleh dikategorikan, Paus Leo ini termasuk Paus yang memiliki semangat terbuka, semangat moderat, liberal, juga mungkin bisa dikatakan cukup progresif. Dan rasanya dunia saat ini sangat membutuhkan figur sebagai beliau, figur beliau satu dan dunia.
Romo, kita boleh bercerita beberapa hari sebelum akhirnya Paus Leo ini muncul di depan publik bahwa Romo Adi bersama rombongan Keuskupan Agung Jakarta tiba di Vatikan. Adakah cerita-cerita menarik sendiri terkait jelang-jelang sidang konklav kemarin? Boleh cerita, Romo? Ya, kami mendampingi Bapak Kardinal persiapan sehingga sampai masuk ke Santa Marta, lanjutkan proses transfer.